Rupiah Sore, nasihat menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Semawi, para pemirsa RRI Lux Semawi official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tema judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah Muslim itu bersatu. Sesuai dengan sebuah sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar dan sangat populer hadis ini, mari kita lihat teks hadisnya beserta makna dan pemahaman dari hadis ini. Rasul bersabda, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Artinya, perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan dengan tidak tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat makna umum dari hadis ini sehingga memberikan pemahaman kepada kita pentingnya Muslim atau mukmin itu dalam kehidupannya menjaga persatuan. Hadis ini menggambarkan bahwa kaum muslimin harus saling mencintai. Karena sesungguhnya dengan perasaan cinta itulah akan hadir, akan muncul yang namanya persatuan. Dengan sifat dan sikap mencintai itu di mana satu sama lain, bahkan dalam sebuah kawasan, sebuah tempat, atau bahkan yang paling kecil dalam sebuah keluarga, ketika ada sifat dan sikap saling mencintai, maka akan hadir yang namanya persatuan dalam kehidupan orang mukmin atau orang muslim. Dalam hadis ini juga digambarkan harus saling peduli. Dalam bahasa lain adalah ada kepekaan. Ada sebuah sifat dan sikap ingin mengetahui kondisi kehidupan tetangganya, kehidupan saudaranya, rekannya, sahabatnya, dan bahkan kehidupan yang paling dekat dengannya adalah keluarganya. Jadi dengan ada sifat peduli itu sendiri akan menghadirkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan orang-orang muslim. Kemudian dalam hadis ini juga digambarkan harus saling membantu. Karena dengan sifat dan sikap saling membantu ini dalam segala hal, tentunya dalam nilai-nilai kebaikan, dalam hadis ini disebutkan bahwa hati mereka itu seperti satu tubuh. Jika satu muslim tertimpa musibah, maka muslim lain ikut merasakan. Inilah yang disebut dengan ikatan hati atau ta'liful qulub. Karena sesungguhnya ikatan hati ini sangat besar nilainya. Dengan ikatan hati ini, maka seorang mukmin, seorang muslim akan mudah tersentuh dengan kondisi, keadaan saudaranya, apalagi ketika saudaranya itu mendapatkan musibah dan cobaan. Mari kita lihat makna per kalimat daripada hadis ini. Yang pertama, tawaddihim, saling mencintai. Artinya cinta yang lahir dari iman, bukan sekedar kepentingan dunia. Nah, ini yang dimaksudkan saling mencintai dalam hadis ini akan melahirkan persatuan adalah lahir karena iman. Atau dalam bahasa lain disebut dengan ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah ini akan mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Nah, ini harus diperhatikan. Maka kecintaan kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya
sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya, itu bukan karena ikatan cinta dunia, bukan. Kalau karena dunia, maka itu tidak akan membawa kebaikan. Contoh misalnya, ketika seseorang mencintai saudaranya karena pangkat dan jabatan, maka begitu selesai pangkat dan jabatan, maka tidak ada lagi rasa saling mencintai di antara mereka. Kalau kecintaan yang dibangun itu karena harta dan kekayaan serta kemegahan, maka ketika sahabatnya itu jatuh miskin, maka tidak ada lagi rasa kecintaan kepada sahabatnya. Kalau kecintaan itu karena seseorang sedang populer, kalau bahasa umumnya mungkin sedang naik daun, ya, sehingga dia menjadi orang yang terkenal. Kalau kecintaan yang dibangun karena dia populernya, maka di saat dia tidak lagi populer atau menjadi rakyat biasa, menjadi masyarakat biasa, maka kecintaannya pun akan hilang. Maka tawaddihim di sini adalah kecintaan yang lahir karena iman, karena perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, inilah yang akan menghadirkan kecintaan yang luar biasa, dan ini telah diperankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana Rasulullah saat berada di Mekah, Rasulullah sangat mencintai para sahabatnya. Dan bagaimana kita lihat ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, maka apa yang terjadi? Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar, dipersaudarakan. Sampai yang cukup menarik di situ adalah karena mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam ikatan iman. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai sahabatku seiman, seakidah dan sekeyakinan, engkau datang berhijrah ke sini dalam keadaan berpayah-payah, dalam keadaan bersusah-susah, dan bahkan mungkin di antara kalian meninggalkan istri di sana, atau mungkin istri kalian sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian mau, aku memiliki 2 istri, kuceraikan 1 istri dan ambillah dan nikahlah untuk kalian, untuk kamu." Nah, ini luar biasa. Bagaimana persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah antara muhajirin dengan ansar itu ta'akhi, dipersaudarakan. Terlihatlah bagaimana kehidupan orang-orang di Madinah itu yang luar biasa. Kita kembali kepada kalimat tawaddihim di sini. Cinta ini menyebabkan hati menjadi dekat. Ketika cinta karena iman, maka akan dekat. Kalau dalam bahasa kehidupan sehari-hari, katakanlah dalam sebuah keluarga, antara suami dan istri, ketika cinta yang dibangun dalam rumah tangga tersebut karena iman, maka indah sekali. Akan lahir sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun hidup mereka itu dalam keadaan sederhana, harta yang mereka miliki juga sederhana, kehidupan serba sederhana, tapi ada sesuatu yang sangat mewah dalam kehidupan mereka, yaitu cinta. Karena cinta yang dibangun atas dasar iman. Begitu pula dengan hal-hal yang lainnya. Seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya karena iman, maka dia akan berusaha melakukan berbagai macam hal untuk memudahkan rakyatnya. Dimurahkan harga barang, diusahakan agar masyarakat itu mendapatkan fasilitas dalam negara tempat dia berdiam, dimudahkan segala urusan. Seorang pemimpin yang hebat dalam sebuah negara yang mencintai rakyatnya karena iman, maka dia akan mensejahterakan rakyatnya. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak ada iman dan dia tidak mencintai rakyatnya karena iman, maka yang terjadi adalah rakyatnya akan sengsara, hidupnya menderita, hidup dalam sebuah negara dengan harga barang yang sangat mahal, kebutuhan rakyat yang sangat sulit, lapangan kerja yang makin sempit. Kenapa? Karena pemimpinnya nggak punya iman. Dia memimpin karena dunia.
Yang dia fikirkan adalah bagaimana dia bisa memeras rakyat. Bagaimana dia bisa menjadikan rakyat sebagai lahan, sebagai ladang untuk memperkaya diri dan konco-konconya serta golongannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Pemimpin seperti ini di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Tetapi ketika seorang pemimpin memimpin karena iman, Masya Allah, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah disebutkan, itu adalah pemimpin yang dijamin surga nanti di akhirat. Kalimat berikutnya dari hadis ini adalah tarahumihim, saling menyayangi. Apa maksudnya? Kasih sayang membuat muslim tidak tega melihat saudaranya dalam susah. Masya Allah, hari ini Aceh dan Sumatera masih dalam kondisi sangat menyedihkan, memilukan dan memalukan kita. Kehidupan mereka sangat membutuhkan pertolongan. Dan hari ini mengetuk hati-hati orang mukmin, hati-hati orang muslim untuk membantu saudara kita. Mereka tidak lagi memiliki tanah yang sebagai lahan tempat kediaman mereka. Mereka tidak lagi memiliki rumah. Bahkan mereka kehilangan sanak saudaranya. Tidak ada lagi lahan tempat mereka bekerja untuk mencari nafkah. Kehidupan mereka sangat membutuhkan pertolongan orang-orang mukmin dan orang muslim. Disinilah kita diuji. Apakah kita terenyuh? Apakah kita tersentuh ketika melihat saudara kita dalam keadaan kehidupan yang sangat membutuhkan pertolongan kita? Maka ketahuilah, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah disebutkan secara umum yang artinya lebih kurang adalah tidaklah mereka yang meringankan beban saudaranya di dunia, melainkan di akhirat nanti Allah ringankan perkara-perkara berat di akhirat. Bahkan Allah sediakan bagi mereka itu surga yang luas. Itulah tarahumihim. Sifat kasih sayang yang ada pada seorang mukmin, merasa tidak nyaman kalau melihat saudaranya hidup tidak nyaman. Merasa susah kalau melihat saudaranya dalam keadaan susah. Merasa sedih dan pilu ketika melihat saudaranya dalam keadaan yang menyedihkan. Dan subhanallah, dia akan merasa bahagia di saat bisa membahagiakan saudaranya dan di saat melihat saudaranya hidup dalam kebahagiaan. Yang ketiga, kalimat selanjutnya dari hadis ini adalah ta'atufihim, saling peduli, empati terhadap kondisi saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Ketiga hal ini, tawaddihim, saling mencintai, tarahumihim, saling menyayangi, ta'atufihim, saling peduli, akan melahirkan persatuan hati yang kokoh dalam kehidupan muslim, dalam kehidupan mukmin. Para pendengar Pro1 RRI Lok Sumawe, para pemirsa RRI Lok Sumawe Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya dari hadis ini adalah digambarkan orang mukmin itu kamathalil jasad, bagaikan satu tubuh. Masya Allah. Lihatlah dengan tubuh kita. Tubuh kita memiliki tangan, kaki, dan seterusnya. Begitulah digambarkan dalam hadis ini. Jika satu bagian sakit, maka semua ikut merasakan sakit. Yang sakit adalah kaki kita, tapi seluruh badan kita ikut merasakan. Yang sakit adalah kepala kita, tapi seluruh badan kita ikut merasakan. Atau yang sakit adalah ujung kuku kita, yang paling ujung sakit, dan seluruh badan ikut merasakan sakit. Begitulah diharapkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jika satu muslim tertimpa musibah, maka semua ikut membantu. Tapi subhanallah, hari ini harus kita akui bagaimana saudara-saudara kita sesama muslim dengan musibah Aceh dan Sumatera hari ini. Mereka sudah berusaha.
membantu semampunya. Di antara mereka yang punya harta telah membantu dengan hartanya. Yang punya tenaganya telah dibantu dengan tenaganya. Tapi ketahuilah, karena musibah yang menimpa Aceh dan Sumatera, itu bukan skala lokal. Kalau boleh disampaikan, ini adalah sudah bentuk skala nasional dan internasional. Maka kita berharap dan berdoa, bukan hanya muslim lokal, bukan hanya muslim nasional, tapi muslim dan mukmin internasional. Turunlah, lihatlah Aceh, lihatlah Sumatera hari ini, betapa mereka membutuhkan bantuan Anda. Ini yang diharapkan. Hadis ini adalah sekali lagi menggiring orang-orang mukmin, orang-orang muslim menjadi muslim dan mukmin yang bersatu. Maka oleh karena itu, di mana ketika orang mukmin itu bersatu, apa yang Allah berikan kepada mereka? Hilangnya permusuhan. Tidak ada kebencian. Tidak ada saling mencaci dan saling memaki. Enggak ada permusuhan dalam hati mereka. Kenapa? Karena sudah ditanamkan cinta, kasih sayang dan peduli dalam hati mereka. Dari hadis ini kita belajar bagaimana dengan memahami dan memaknai dari hadis ini akan menguatkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Dan yang luar biasa sebagaimana kita sampaikan tadi adalah kekuatan ukhuwah imaniyah yang kita jaga, kita rawat dalam kehidupan di dunia ini. Bukan hanya diberikan kebaikan di dunia, tapi di akhirat nanti Allah berikan nikmat syurga kepada mereka. Semoga nasihat singkat renungan hadis yang kita bacakan ini memberikan motivasi dan semangat. Bersatulah wahai orang-orang mukmin. Bersatulah wahai orang-orang muslim. Bantulah saudara-saudara Anda di saat mereka mendapatkan musibah. Karena sesungguhnya dengan peduli, dengan kasih sayang dan saling membantu di antara mukmin dan muslim akan mengokohkan hati mereka dan akan menguatkan persaudaraan dan persatuan di dunia. Dan insya Allah kelak Allah kumpulkan mereka di dalam syurganya Jannatun Na'im. Semoga nasihat singkat ini memberikan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.